Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya kembali lagi Mbak Yu. Dan ini adalah sesi Tanya Mbak Yu. Jadi saya datang ke sini, saya sudah melihat sesuatu Mbak lewat kartu, tapi rasanya akan lebih kalau misalkan sesama ini tuh nanya teman sejawat yang bisa mengerti, nggak tahu Mbak? Ya, dan kita akan ikuti karena kita akan bahas satu tokoh yang kontroversial. Siapa dia? Dia adalah Nikita Mirzani. Oke, ini dia bahasanya. Saya lihat satu tayangan dan ini jadi trending, Mbak. Acaranya Raffi Ahmad. Di situ Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bareng sama Vicky Prasetyo. Nah, bintang tamunya ini Nikita Mirzani. Ini Nikita Mirzani kan kita tahu tokoh yang kontroversial. Dia kalau orang Jawa seperti kita bilangnya tanpa tedeng aling-aling. Kalau dia merasa benar, dia langsung ngomong. Kalau dia salah, ya dia berani mengakui, meminta maaf. Nah, ini dikupas. Dan dari video ini, sebenarnya ada 3 video. Tapi yang paling trending saat Nikita Mirzani ini menangis. Ternyata Nikita Mirzani ini bisa menangis. Dan dari ceritanya itu kita tahu bahwa dia ini sebenarnya sangat menyayangi orang tuanya, terutama mamanya. Cerita tentang dia waktu nganter mamanya kemoterapi, terus sama papanya juga suapin, tapi suapinnya nggak pakai sendok, yang nasi dikepal-kepal seperti itu. Dia cerita sambil meneteskan air mata. Nah, tapi yang menarik itu di akhir cerita itu ada satu pertanyaan yang jadi, lo ini carinya cowok seperti apa? Terus dia mengatakan, gue cukup bahagia dengan anak-anak gue sekarang. Jadi dia itu ternyata bilang cukup bahagia dengan anak-anaknya dan nggak berencana untuk menikah. Nah, saya iseng-iseng nih, saya tarik kartu seperti itu, dan di sini saya dapat kartunya itu King of Cups. Nah, kalau dari penerjemahan yang saya lihat dari kartu ini dan yang saya coba untuk analisa, Mbak, sepertinya kok dia ini malah akan menikah lagi. Nanti mungkin tidak di tahun ini, tapi dalam waktu dekat. Dan saya lihat kalau dari King ini berarti ini pria lebih tua, dia ini powerful, orang yang juga punya satu kekuatan, yang kekuatan dalam artinya bukan kuat fitness, Mbak, tapi kekuatan orangnya berpengaruh, tapi orangnya ini low profile, jadi orang jarang lihat. Nah, dan dia sepertinya ini tidak tinggal di Jakarta. Jadi mungkin ini orang-orang yang memang sering bepergian, Mbak. Orang yang memang beda sekali dengan latar belakangnya si Niki ini tadi. Dan kalau dilihat dari cups yang dipegang ini kok orangnya sepertinya malah sabar. Jadi kayak kebalikannya. Nikita yang meluap-luap dan dia itu selalu energik. Nah, ini prianya ini kalem dan tidak terlihat, walaupun powerful dia itu kalem. Nah, di sesi Tanya Mbak Yu ini saya mau nanya, kalau menurut Mbak Yu kira-kira bagaimana? Kalau saya bicara dari versi saya aja. Jadi saya berapa kali kan ketemu sama Nikita Mirzani dan juga menerawang Nikita Mirzani juga. Jadi dibalik arogansinya, dibalik yang bicaranya udah nggak karuan dan gayanya, bahasa tubuhnya, semuanya, sebenarnya ada kerapuhan di situ, Mas. Untuk menutupin kerapuhannya dia, untuk menutupi kehancuran dia menguatkan dirinya dan dia memprotek dirinya dengan cara dia untuk melakukan seakan dia itu kuat. Dia memang kuat, tapi hatinya sebenarnya tidak kuat. Nah, rapuhnya itu kan kalau di konten itu diceritakan, dia itu waktu di awal karir pun dia mengaku sebagai orang-orang yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan dia merasa ya memang akhirnya dia harus kehilangan orang-orang ini saat sedang sayang-sayangnya seperti itu. Rapuhnya apakah karena ditinggal orang tuanya juga? Emang pada dasarnya karena dia kan seperti kayaknya sudah digariskan. Jadi manusia itu udah digarisnya untuk hitungan kejawen. Udah garisnya, jadi garisnya Nikita Mirzani di diri ini seakan layar cemprot, tapi untuk sebagai emas di dalam keluarga itu. Walaupun emas itu harus gosok terus-terusan, emas itu harus jatuh, emas itu harus dilempar sana sini, kan tetap emas, masih berharga. Dan Nikita demikian, dengan banyaknya permasalahan, banyaknya hal yang menimpa Nikita Mirzani, walaupun dia hancur, tapi dia justru disitu dikuatkan. Yang dilawan ini tidak tanggung-tanggung loh, kalau misalkan artis ya sudah pengacara kelas papan atas seperti Bu Elsa juga dikuatkan, Mas. Nah, jadi dikuatkan oleh orang-orang sekitar juga.
dan memang ada yang di belakang itu memang ada power juga Nikita Mirzani itu, tapi sebenarnya dia nutupi kerapuhan dia, tapi memang ada baiknya memang dia jangan terlalu vokal banget, tapi vokalnya dia ya mungkin gini, pas hidup itu harus ada pilihan, mau kasar-kasar sekalian atau mau cuma landai apa gini-gini aja. Nanti kita ngambilnya yang kontroversi sih, tapi dari hal yang memang saya lihat sisinya ada baiknya, ada jiwa yang memang dia tuh perlu pelindung yang kebapaan, yang tenang, yang bisa membawa dia ke hal yang tenang tuh. Tapi saya dulu pernah terawang tuh Nikita tuh memang seleranya orang-orang bule, selalu orang-orang asing, tapi dia memang untuk saat ini udah berubah haluan dengan ada berbagai polemik masalah keluarga, masalah anak. Dia cenderung yang memang masih Nidago bilang bahwa dia agak sedikit kolindo soal laki-laki, tapi memang ada garisnya untuk nikah lagi, tapi bukan setahun 2 tahun ini. Gitu, tapi Pak. ada nikah lagi dia. Ya, tapi itu tadi, jadi menurut Mbak Yu itu kerapuhannya itu terbentuk memang karena dia perlu melindungi dirinya, keluarganya, dan itu berarti merupakan bukan pilihan ya dia seperti itu, dan agar dia bisa tetap survive. Betul. Berarti. Jadi ada orang tua dia juga punya dendam pribadi. Di saat dulu hidupnya susah, di saat dulu dia ibaratnya banyak cobaan, dia juga mungkin dia ibaratnya kasarannya maaf juga dihina orang, juga ibaratnya tendang sana sini. Dia pintar-pintar mencari uang bagaimanapun caranya, entah dianggap apa, yang penting dia mencari uang sebanyak-banyaknya dan dapat uang itu, dia perputarannya dia bagus dan rezekinya memang sedang diangkat Tuhan. Tapi di sini cobaan juga, karena menurut saya cobaan orang itu bukan karena susah aja, tapi di saat banyak uang, banyak rezeki, dan di situ cobaannya dia, bisa nggak dia berbagi, bisa nggak dia memutarkan rezeki itu, dan bisa nggak dia tuh banyak syukur. Seperti itu. Berarti seperti itu ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari dia dan anak-anaknya akan tetap bahagia ya Mbak ya ini. Bahagia, cuman mungkin kondisi kesehatannya anak mungkin ada yang naik turun lah, itu kan namanya anak pertumbuhan ya. Cuman di sini kita kelihatan banget yang dia berusaha yang powernya dikuatkan sekali untuk menutupi kekurangan atau menutupi kehancuran dengan merangkul anak-anaknya, jangan sampai anaknya juga merasakan yang dia rasakan. Mungkin akan diberi kebebasan anaknya, yang penting bahagia, seperti itu. Wikipedia. Tapi ini juga berarti sebenarnya Niki ini mewakili juga banyak juga perempuan-perempuan di Indonesia, di seluruh dunia yang seperti itu juga ya Mbak ya. Yang dia ini pun harus istilahnya apa ya, melakoni peran jadi bapak tapi juga jadi ibu untuk orang lain yang disayanginya ini. Dan kalau dilihat dari jiwa sosial dia juga suka bagi-bagi itu juga seperti itu, walaupun cara membagikannya kontroversial. Betul. Gitu kan. Dia punya gaya sendiri, dia punya style sendiri dalam cara berbicara, dengan cara bergaya. Tapi memang secara fisik memang kelihatannya juga memang bagus, bodinya juga bagus, dan itu dia tarik luar biasa. Cara dia berpenampilan kadang-kadang jadi omongan, jadi pembicara, tapi dia kan cuek-cuek aja karena dia menikmati kehidupannya. Di saat dia dulu perjuangan kehidupannya, sekarang kehidupan di atas angin, tapi begitu banyak juga kita nggak tahu loh Mas, kan gini, seakan kita bahagia dengan banyak dilihat, tapi bagaimanapun dia juga manusia, punya rasa ketidakpercaya diri, juga punya masalah, punya kerapuhan. Tapi bagaimana dia mengolah kerapuhan dan kekurangan itu, ya itu cara kita untuk melampaui semuanya. Dan ya kita lihat ya pas dia nangis itu menunjukkan kerapuannya dia juga ya. Ya tapi kerapuan yang positif ya Mbak. Karena nggak semuanya orang yang keras, yang brutal ataupun orang yang bersikap arogansi itu yang berkesan galak, berkesan yang kuat, belum tentu. Karena sifat orang itu backgroundnya masing-masing dan dia hidup dan bisa besar dan menjadi sikap seperti itu karena apa tuh kembali ke pribadi masing-masing dan masa lalunya. Seperti itu kayaknya rahasianya selama ini kenapa dia kayaknya tuh setiap kali ada apa dia selalu lepas Mbak, dan hokinya tuh bagus. Dan ya saya pikir ya semoga dia memang bisa selalu bahagiakan anak-anaknya. Amin. Jadi kalau memang kartu dan tadi apa yang dikatakan Mbak Ayu benar ya, kita berdoa yang sebaik-baiknya, ditunggu undangannya, dan ya untuk orang-orang di sana yang punya seperti Niki ini nggak usah takut dan tetap terus berjuang karena di balik kerapuan dan ya apa ya ketidakberdayaan itu sebenarnya ada kekuatan yang besar sekali, dahsyat sekali. Dia rezekinya kan memang auranya memang bagus, auranya dia memang rezekian memang, tapi emang ada kekurangannya dengan dia cara bahasanya, dengan gaya-gayanya yang naik turun tidak karuan emosinya. Ya mungkin jadi perbincangan ataupun jadi orang mungkin tidak nyaman dengan cara bahasa dia, tapi itulah yang kita mencari dengan kekurangan dan kelebihannya. Di balik kekurangannya kita ambil positifnya saja, dan kita doakan apapun yang jadi kejelekan juga jadi kebaikan. Demikian jadi kebaikan, jadi kesehatan, dari kelancaran selanjutnya jadi rezeki. Amin. Yang penting harta itu rezeki, kesehatan.
Betul. rezeki itu nomor sekian, Iya. kesehatan itu nomor satu. biasa. Buat Ya itu. menikmatinya butuh kesehatan. Betul itu. Baik, terima kasih Mbak Yu. Semoga Oke. ini juga bisa menginspirasi kita semua. Dan ini bukan satu-satunya episode, masih banyak yang lainnya. Dan untuk itu harus subscribe di channelnya Mbak Yu juga agar bisa mengikuti hal yang positif seperti hari ini. Iya. Matur suwun Mbak Yu. Bisa, Terima Bi. kasih. Iya. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya.